Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Baik, kita masih belajar di rumah. Kali ini kita akan pelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk yang bab pertama, kelas 6, kita akan pelajari tentang indahnya saling menghormati. Baik. Sebelumnya kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak, kali ini kita akan pelajari tentang surah Al-Kafirun, yang mana surah Al-Kafirun ini berkaitan dengan saling menghormati. Ya. Yang pertama, nanti kita akan sekilas pengenalan tentang Quran surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Kafirun dengan tartil. Kemudian yang ketiga, menulis Quran surat Al-Kafirun, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu memahami isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Baik, untuk yang pertama, pengenalan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Iya. Diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau artinya orang-orang kafir, karena ini diambil dari perkataan Al-Kafirun dalam surat Al-Kafirun ayat pertama. Oke, yang selanjutnya, sebelum kita membaca surah Al-Kafirun, terlebih dahulu anak-anak pasti tahu mengenal tanda baca ya. Ada fathah, kasroh, kemudian dhammah, tanwin, tasydid, dan sukun. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mulai membaca Quran surat Al-Kafirun secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, silakan anak-anak dibaca berulang-ulang. Yang perlu Pak Guru atau Pak Warso jelaskan di sini, anak-anak ada mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil ya. Perhatikan ini. Untuk lafal ya ayyuha ini termasuk mad wajib mutasil.
Dan yang dinamakan mad wajib mutasil adalah ketika ada mad tabi'i kemudian diikuti dengan hamzah yang terdapat dalam satu lafal, ya. Saya ulangi lagi, mad wajib mutasil ketika ada mad wajib, ada mad tabi'i yang diikuti hamzah yang terjadi dalam satu lafal. Kemudian lafal al-kafirun ini panjangnya 2 ketukan. Ini namanya mad arid li sukun. Biasanya terjadi di akhir ayat, ya. Kemudian ini la a'budu. Nah, karena ini ada mad wajib, ada mad tabi'i, maaf, kemudian diikuti hamzah, tetapi ini hamzah ini masuk di lafal berikutnya. Inilah yang membedakan antara mad wajib dengan mad jaiz. Kalau lafal la a'budu ini termasuk mad jaiz munfasil. Begitu juga pada lafal pada ayat berikutnya wala antum. Nah, ini juga mad jaiz munfasil. Kemudian dan seterusnya ini lafal ma'budu dan seterusnya. Intinya ketika ada mad diikuti dengan hamzah dan ketika hamzah tersebut termasuk dalam satu lafal, ya, seperti contoh ya ayyuha, ini namanya mad wajib mutasil, dan ketika hamzah tersebut masuk atau termasuk pada lafal berikutnya atau tidak dalam satu lafal, ini namanya mad jaiz munfasil. Dan perlu anak-anak perhatikan di dalam surah Al-Kafirun ini ada banyak sekali ini yang termasuk mad wajib dan mad jaiz. Dan cara membacanya pun harus diterapkan panjang mad tersebut, yaitu sampai 5 ketukan, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, seperti itu. Dan seterusnya. Silakan anak-anak berlatih sendiri dengan menerapkan mad wajib dan mad jaiz tersebut. Bisa kan anak-anak? Bisa. Untuk selanjutnya kita perhatikan. Ini tadi yang sudah Pak Guru jelaskan. Kita mengenal sedikit makna, ya, atau yang membedakan antara yang salingkar ini, ya, a'budu, nah, diawali dengan hamzah, ini berarti maknanya adalah aku atau saya. Dan ketika lafal ada diawali dengan huruf ta, ini menunjukkan kamu. Begitu juga kalau kamu bisa menggunakan juga dengan antum, kalian semua atau kamu semua. Ini menunjukkan jamak. Dan a'budu ini menjadi aku. Dan seterusnya. Ini yang membedakan aku dan kamu. Seperti itu. Nah, ini cara penulisan huruf-huruf, baik ketika ditulis di awal bentuknya seperti apa, ya, di tengah dan di akhir. Misal kita ambil huruf qaf, ya. Huruf qaf aslinya seperti ini. Ketika ditulis di awal lafal, qaf tersebut berubah menjadi seperti ini. Seperti contoh di kolom yang terakhir ini, qaf di awal berarti qaf yang pertama ini. Penulisannya sama kan? Ya. Kemudian ketika qaf ditulis di tengah, bentuknya seperti ini, ya. Dan yang ketika qaf tersebut ditulis di akhir, bentuknya seperti hampir mirip dengan bentuk aslinya. Kita bisa melihat contoh untuk penulisan qaf di akhir di sini. Oke. Dan lafal-lafal yang lain, ya, yang begitu menonjol perbedaannya adalah salah satunya adalah huruf kaf, ya. Huruf kaf aslinya seperti ini, ketika ditulis di awal berubah bentuk menjadi seperti ini, ya, diperhatikan. Kemudian di tengah bentuknya juga
menjadi seperti ini dan di akhir seperti ini. Bisa lihat contohnya ketika ditulis ini kaf, ini berarti bentuk penulisan di awal, dan kaf yang kedua ini ketika kaf tersebut ditulis di akhir seperti itu. Kita lanjut ya anak-anak, bisa dipelajari sendiri. Saya kira anak-anak kelas 6 sudah paham untuk penulisan huruf sambung, baik itu ditulis di awal, di tengah, dan di akhir. Oke, anak-anak bisa berlatih untuk menulis surah Al-Kafirun sesuai dengan teks dalam Al-Quran yang sebenarnya, atau latihan untuk menyalin lah minimal, biar tulisannya anak-anak selain bisa membaca juga bisa menulis. Kita lanjut ya. Isi kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini ya, menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Ya. Sedangkan orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun juga demikian. Melihat kronologi turunnya surah Al-Kafirun ini, orang kafir Quraisy ini sudah berulang kali untuk mencegah Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebarkan agama Islam. Tapi usaha orang kafir Quraisy tersebut tidak satupun yang berhasil. Akhirnya orang kafir Quraisy ini punya inisiatif, yaitu dengan cara halus, yaitu dengan cara mengajak Nabi Muhammad dan orang-orang Islam untuk beribadah secara bergantian. Misal hari ini orang kafir beribadah mengikuti orang Islam, sholat di masjidnya orang Islam. Kemudian hari berikutnya orang Islam harus mengikuti ibadahnya orang kafir, menyembah berhala atau yang lain sebagainya. Itu permintaan orang kafir. Tetapi permintaan orang kafir tersebut dijawab oleh Allah dengan diturunkanlah surat Al-Kafirun sebagai jawaban dari ajakan orang-orang kafir tersebut. Itu adalah kronologi kenapa surah Al-Kafirun ini diturunkan. Nah, berikutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan. Yang pertama, agama Islam ini mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan lain di dunia ini. Jelas untuk agama khususnya di negara Indonesia kita itu tidak hanya agama Islam ya, macam-macam agama, dan agama Islam ini juga mengakui adanya agama-agama yang lain atau yang tidak sekeyakinan dengan kita semua. Ini sikap yang perlu kita terapkan adalah sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama. Kemudian yang kedua, Islam melarang bekerja sama dalam bidang akidah dan ibadah. Nah, ini yang perlu anak-anak perhatikan. Ya. Kita dengan teman, dengan siapapun, bahkan dengan orang yang non-muslim atau orang yang tidak seagama dengan kita boleh bekerja sama, boleh bekerja kelompok dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah urusan akidah ataupun ibadah, ini tidak boleh dicampur adukkan seperti itu. Jadi perlu saya tekankan lagi, Islam ini melarang bekerja sama dalam bidang akidah dan ibadah. Yang berikutnya, Islam juga dengan tegas menolak segala bentuk kemusyrikan. Ya. Apa itu musyrik? Yaitu menyekutukan Allah dengan suatu hal atau sesuatu. Misalnya dengan ritual ibadah atau hukum yang terdapat dalam agama lain. Ini jelas kalau kita mengikuti ajaran atau ibadah agama lain,
itu kita termasuk melakukan kemusyrikan. Makanya Islam ini tegas, menolak dengan tegas. Yang berikutnya daripada kesimpulan surah Al-Kafirun adalah sikap penolakan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mencampurkan keimanan dan peribadatan dalam ajaran Islam dengan ajaran orang kafir. Ini jelas ya, tadi untuk kesimpulan yang ini sudah saya terangkan tadi, yang adalah inti pokok daripada surah Al-Kafirun, ya, adalah penolakan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk mencampur adukkan keimanan dan beribadah ajaran Islam dengan ajaran orang kafir. Yang terakhir itu kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, ini jelas karena kita umat Islam ini dituntut untuk memiliki rasa toleransi, ya, toleransi antar umat beragama, saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama, biar mereka menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu, apalagi memperolok satu dengan yang lainnya. Paham ya teman anak-anak? Untuk selanjutnya kita ada contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, toleransi tadi sudah jelas ya. Kita sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Ya. Contohnya kita saling mempersilahkan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Seperti yang sudah Pak Warso jelaskan tadi, bahwa wujud daripada toleransi antar umat beragama, kita mempersilahkan beribadah. Misal kita punya teman yang kebetulan tidak seagama dengan kita, silakan teman kita persilakan untuk beribadah, jangan kita larang. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah kita tetap menjalankan piket kelas bersama walaupun berbeda agama. Misal anak-anak kebetulan piketnya itu bersamaan dengan teman yang tidak seagama, ya kita tetap mau bersama-sama menjalankan piket. Jangan terus tidak mau bersama dengan alasan berbeda agama. Ini tidak boleh, ya. Karena seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, kita boleh bekerja sama dalam hal apapun kecuali dalam hal akidah dan ibadah. Betul. Yang lain boleh, ya, bekerja sama dalam piket atau dalam belajar kelompok atau yang lain sebagainya, itu boleh walaupun dengan teman yang berbeda agama dengan kita. Kemudian contoh yang berikutnya daripada toleransi, yaitu tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Ya. Agama Islam adalah agama yang lembut, tidak ada paksaan di dalamnya. Agama rahmatan lil alamin, memberikan belas kasihan kepada semua makhluk. Tidak ada paksaan. Biarkan mereka, kita kalau mengajak orang lain ya sewajarnya. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah adalah hak prerogatif Allah. Manusia hanya ikhtiar, untuk hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.